Video ini dipersembahkan oleh untuk Hijomania Bali. Brus hadir di Pulau Dewata. Brus, boleh kita rasakan. Halo sahabat Hijomania, kembali lagi nih di channel Pondok Bambu Official. Nah, di sini aku ada di peternak yang lokasinya di Jalan Bulu Indah ya, kalau bisa dibilang nih. Oke, sahabat Hijomania, aku lagi ada di peternaknya. Ini Mas, kalau bisa dibilang dengan Mas siapa Mas? Saya Niko. Niko, peternak murai Titan JBF. apa? Titan JBF. Titan JBF. Ya. Nah, kalau bisa dibilang kita gerbek peternak Titan JBF, Mas. Nama saya Bilal Mas, sebagai host Pondok Bambu. Boleh nggak kita ngeliat-ngeliat tentang penangkaran murai batu? Iya, boleh. Oke, silakan kita masuk dulu ya. Silakan buka aja. Wow, ini dia. Masnya masuk sini. Ya. Ini sebenarnya sih bukan peternak ya Mas. Iya ya. Iseng-iseng. Iseng-iseng tapi bisa beradu kualitas ya di lapangan. Nah, kalau boleh tahu, ini kan ada tiga gini Mas ya. Ya. Bisa kasih tahu Mas, dari ujung tuh murai apa Mas kalau bisa bilang? Dari ujung ini Sabang sih ya. Ini Sabang kebetulan ngeram. Ini Sabang kali ya, apa Mas? Ini jenis Sabang kali Medan. Sabang kali Medan. Sabang 22,5. 2,5 tuh ekor panjang dulu. Ya, kali Medannya Medannya 13,5 14. Indukannya 13. Nah, kalau yang kedua apa Mas? Yang kedua ini Medan. Nah, ini kebetulan ini kan gaco saya. Oh, ini gaconya ternyata. Ini dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Iya. Ini si Jibril, makanya dia Jibril? lagi kondisi dari lama sudah vakum, makanya dia Masuk ternak. Oke, ini apa Mas? Kalau boleh tahu murai apa nih Mas? ini Medan juga. Medan kali Medan. Ya. Iya. Jadi ekornya kayak tanggung ya Mas ya? Ya, kali Ekor tanggung ini yang kedua. Yang ketiga nih Mas, kalau boleh tahu apa Mas? Kalau ini Medan juga 23 kali 14. Wah, ini 23 nih. Ini untuk main, untuk ekor panjang nih enak nih. Ini untuk main juga Mas. Oh, ini main juga. Berarti ketiga-tiganya ini rata-rata semua kualitas ya? Ya, ini Oke. memang untuk gantangan sih sebenarnya nggak niat gini sih Mas ya. Dari awal mula saya bikin kandang ini kan gara-gara sering buang uang. Jadi gaco nggak kondisi jual beli lagi, gaco nggak kondisi jual beli lagi. Lalu kebetulan ada masukan dari temen, kenapa nggak dikondisikan, cari kandidati atau apa, iseng-iseng berhadiah. Makanya setelah tak coba kayak gini, tak kondisikan di kandang, bisa main lagi gitu. Oh, Makanya dari anaknya apa indukannya? ya indukannya bisa. Anaknya pun bisa ya? Juga bisa, mudah-mudahan kayak gitu loh. Ya sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih Mas. Nggak ada niatan untuk nambah lagi tuh Mas? Kalau untuk nambah lagi mungkin saat ini belum. Belum ya? Mungkin ke depannya nanti bisa. Nah, ini kebetulan kan panen Mas ini. Wow, ada panen juga ya? Ya, ini anaknya boleh di shot. Nah, ini 2 hari atau 3 hari lagi mungkin dipanen. Ini anaknya The Mas, Titan. saya mau tanya nih Mas, kira-kira untuk murai batu nih Mas, Ya. berapa hari sekali atau berapa minggu sekali itu ternak Mas? Ternaknya gimana maksudnya? Untuk ngeluarin telurnya tuh loh, berapa kali? Untuk ngeluarin telurnya ya mungkin dari panen, setelah panen itu 1 minggu dia bertelur lagi. Oh, setelah minggu. Oke Mas, kita langsung duduk di sana dan kita bercerita di situ. Oke, di sini kan sudah di peternak, tadi sudah diberitahu kandangnya. Dan ini aku sekarang ngobrol santai ya. Mas, dengan Mas Saya Niko. Ya. Awal mulanya peternak murai yang iseng-iseng katanya. Iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah ternyata. Kalau boleh tahu Mas, ini peternaknya dari tahun berapa Mas? Udah berapa lama? Saya kalau mulai ternak iseng-iseng itu dari lama sih Mas ya. Dari lama. Bukan ternak sih sebenarnya kan sebatas pengondisian burung. Jadi burung sudah kondisi saya ambil, nggak niat ternak sih Mas. Nah kemarin itu sampai kejadian sampai bertelur dan sampai punya anak. Biasanya nggak sampai bertelur dan punya anak sudah saya ambil kayak gitu. Kenapa gitu Mas?
Ya pengen kondisikan burung aja. Oh, sebenarnya. berarti Kayak untuk gitu. lapangan ada gininya Mas, ada faedahnya juga untuk diternak gitu ya? Ya ada faedahnya sih kalau menurut saya pribadi sih ya. Ya, Kalau soalnya menurut yang setiap lain, orang lain-lain. Ya. Punya cara tersendiri ya. Kalau menurut saya sih, menurut saya di saat burung itu kondisi katakan over birahi yang yang maksimal. sangat maksimal ya. Ya. Itu kan harus ada dijodohkan sama ini istilahnya buang birahi katanya. Ya. Makanya kan dengan cara kayak gitu saya coba dan Ya. kebetulan manjur lah, katakan manjur, makanya tak coba terus kayak gitu. Nah, apakah sebelumnya diternak itu dulunya dipaksa untuk extra fooding yang sangat banyak Mas sebenarnya? Kalau saya nggak pernah sih maksa extra fooding ya Mas ya. Ya cuman mungkin kelelahan. Ya namanya burung. Iya, namanya burung. Juga makhluk hidup ya, masa harus digantang. Terus kan ada satu sisi dropnya juga kan ya. Iya, betul. Mungkin butuh apa ya? Kurang lebih sama kayak manusia lah Mas. Iya. Ya. Soalnya burung kan nggak bisa ditebak ya maunya apa ya, betul lah. Ya kita yang mereka-reka. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih perbedaan antara anakan cara memilihnya cewek atau cowok? Kalau saya kurang tahu ya Mas ya. Kalau saya kan termasuk pemula ini di peternak. Iya. Jadi ya saya ikutin alur saja. Ikutin alur saja, nanti kalau sudah kelihatan cewek sama cowok, wong niat saya juga nggak saya komersilkan. Oh, memang berarti kayak peternak gitu. ini tidak semuanya dijual ya, tetapi dipakai sendiri keturunannya. Betul gitu? Niatannya sih kayak gitu, pengondisian terus sama teman-teman sekitar lah. Maksudnya nggak harus dijual secara umum sih, nggak sebenarnya. Niatannya sih gitu. Iya. Tapi ya nanti ke depannya kalau misalkan sampai anaknya banyak, Iya. kalau misalkan Laku mahal. ada yang tertarik ya monggo kan kayak gitu. Nah, Ya nggak menutup kemungkinan lah Mas juga. Kedepannya tuh mau dijual karena stok banyak. stok banyak makanya jual. Nah, ini yang sangat riskan terutama untuk di Borneo Batu peternak ya Mas ya. Kalau boleh tahu harga anakannya itu berapa Mas? Kalau boleh tahu nih. Nah ini Seandainya kalau dijual, Seandainya kalau dijual nih dulu. Soalnya dia ini termasuk pemain ya. ini aja kalau memang kisarannya berapa, kira-kira berapa. Begitu Nah, aja. Nah ini kalau masalah harga saya juga kurang tahu juga ya Mas Ya, ya. soalnya di Kurang sini anakannya rata-rata semuanya memang terah ya. Terah. Terah, kualitasnya memang bagus. Kalau bisa dikasih harga Mas, sekitaran berapa sih burung anakannya itu? Untuk kedepannya stoknya banyak. Kira-kira berapa? Kira-kira ini. Ya insya Allah mungkin mudah-mudahan ke teman-teman sekitar ya Iya. dan harganya harga teman juga. Iya. Jadi Nggak, Mas, gini loh. nominalnya saya nggak bisa sebutkan. Nanti ya Sekitaran sampai nggak Mas kira-kira di atas 3 juta kalau untuk anakan umur 2 bulan? ya kemungkinan juga bisa ke arah Wow. sana toh Mas. Tinggi banget ya. Karena kan burungnya juga. Burungnya ya soalnya ikutan dari terahnya ya. Kalau boleh tahu Mas, kandang pertama tuh terahnya dulu beli harga berapa Mas? Kandangnya itu Ya untuk burungnya, ya, untuk burungnya. burungnya ya sebenarnya murah sih Mas ya, itu hibahan dari temen. Ya, Alaska. ya. Ya kalau nominalnya sih ya silent. Rata-rata gitu ya semuanya kawannya. Kalau kita nanya harga semua rahasia. Ya. Tapi kalau boleh tahu Mas, ketiga-tiganya tuh sudah masuk lat pres atau lat beran atau prestasi udah dapat apa belum Mas? Kalau lat beran ya hampir Semua. hampir semua ngikut labran Mas. Lapres juga beberapa kan, tapi kalau event-event besar sampai ke ini saya kan memang masih terikat kerjaan Mas, jadi saya nggak terlalu ini. Ya mungkin ada beberapa teman yang pinjam bawa atas nama teman, itu ada sih. Tapi uang rokoknya masuk kantong ya. Uang rokoknya masuk kantong temannya. Berarti kalau pemilihannya ada nggak Mas kira-kira yang dari indukannya tuh sampean nggak suka gitu loh Mas? Misalnya, burungnya masih kecil nih kurang kayak gini gitu. Ya ada sih Mas, ada beberapa burung yang Berarti anggapannya sampean tuh sortir Mas ya? ya ada sortir. sortiran, ada. Kalau yang biasa-biasa Mas, kasih tahu lah Mas, biar tahu nih para rekan-rekan kicau mania berapa sih kalau yang biasa dulu.
belum dijual ya. Belum, aduh. Ini kalau rekan-rekan Kicomania mau kering sini, jadi susah. Gimana? Kalau saya untuk nyebutin di media kan kurang ini juga ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau ada yang temen yang seneng, ya monggo main ke sini. Ya saya nggak bisa patok harga kayak gitu loh Mas. Sering ketemu Berarti sampai ngelihat kondisi burung juga dulu ya. Dari segi fighter, segi bunyi isiannya. Ya. Tapi kalau rata-rata di sini saya menjamin Mas kalau masteran kan saya full master Wow. hidup sama master Ini kan masteran hidupnya apa aja sih Mas? Coba disebutkan dulu Mas. masteran saya ada kenari, Kenari satu, Sungko Sungko ada satu, sepasang, pasang lagi. terus sama jalak suren variasi itu, terus sama cililin ada Sama baru cililin. kemarin saya lepas karena nggak kuat Mas monster jangkrik itu, makanya cililin saya gantikan di suren. Nah, kira-kira Mas, umur berapa sih burung kalau udah bisa dibawa lomba itu Mas? Kalau burung dibawa lomba itu tergantung pribadi masing-masing sih Mas Ya, pribadiannya Masnya bagaimana? Kalau untuk umurnya dulu lah. kalau umur pastol bisa dibawa. Pastol bisa. Nah, kalau untuk biar kondisi itu biasanya sampai setengah biasanya. Ya biasanya ya kisaran setahun setengah atau 17 bulan itu sudah bisa lah dikeber, istilahnya diikutin latber biasa Nah. bisa. kasih saran dong Mas, terutama untuk peternak murai batu pemula Mas. Masnya kan udah di atas nih, siapa tahu ada rekan Kicomania Trik-trik yang mau ternak, triknya tuh bagaimana supaya kita mulai dalam bidang peternakan murai batu khususnya. Ya mulai aja, asalkan jangan istilahnya gini loh Mas ya, kalau saya pribadi sih nggak nafsu harus jadi Ya, ya, biasanya ya. kan kayak gitu ya Berarti teman-teman. sampeannya nggak ambisi untuk dijual ya? Ya, Jangan ambisi ya kalau dia harus. kalau teman-teman kan saya lihat ada beberapa temen nih sih sampai gagal, sampai dijual lagi kandangnya, Ya. sampai ini kan biasanya dia kan berharap dan itu dijadikan tumpuan. Maksudnya dijadikan tumpuan kan, aku harus invest uang segini tak pakai ini. Dia berharap ini cepat jadi, ternyata hasilnya So. makanya dia kan kecewa, akhirnya kan dibuang. Nah, saran yang terutama itu apa Mas dulu sarannya? Intinya. Ya intinya ya tahu itu cowok, ini cewek yang sudah mulai minta kawin ya masukkan kandang Nah, gitu itu aja. intinya. Setahu saya sih gitu, Itu Mas. saya. Kalau intinya sabar nggak harus juga nih. Ya sabar. Ya namanya main burung harus sabar ya Mas ya. Ya, sabar. Apalagi nggak ada lagi pesannya yang untuk para Kicomania, terutama untuk peternak yang pemula. Ya Mas yakin kalau berhasil gitu aja Mas. Yakin kalau bisa kayak Iya. gitu aja. Jangan istilahnya jangan terburu-buru. Ini pesen dari senior saya Alaska ya. Dia mesenin saya kalau misalkan mau ternak burung, Iya. intinya kamu sabar dan ditelateni. Kalau tergesa-gesa ya nggak akan bakal jadi kayak gitu. Mas, kalau boleh tahu nih nama Facebooknya apa Mas? Bisa disebutkan? Siapa tahu rekan-rekan Kicomania ada yang berminat ke sini. Kalau menurut saya sih ini burungnya kualitasnya. Tadi tak lihat aja udah katanya penawarannya hampir 5.000 loh anak-anak. Ya. Facebook saya Titan JBF. Titan JBF. Ya, Nah, Elang Hitam Club. Nah, oke, segitu saja Mas. Wawancara dari saya. Terima kasih ya Mas ya. Terima Sudah kasih. diizinin mampir untuk ke sini. Ya. Oke. Saya sebagai host pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.